Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kalian dalam keadaan sehat kan? Tentu harus sehat ya teman-teman. Oke, di sini saya Putri Kamelia dan teman saya Agustina Fajar Hidayati ingin menampilkan sebuah video yang tentu sangat menarik. Tidak hanya menarik nih teman-teman, tetapi juga akan menambah pengetahuan teman-teman. Jadi kita nggak usah berlama-lama, kita langsung saja tonton videonya. Yuk! Nah teman-teman, pada bagian pertama ini kita kenalan dulu nih apa yang akan kita bahas dalam video kali ini. Topik yang akan kita bahas adalah studi kasus kegagalan kredit pada PT Tridomain dalam pembayaran medium term notes atau surat berjangka menengah. Nah, siapa sih itu PT Tridomain? Nah, PT Tridomain ini adalah salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak pada produsen chemical materials, di mana salah satu outcome-nya adalah bahan baku plastik, yaitu dari dioktil phthalate, antara lain akrilik, amino, dan latex. Nah, PT Tridomain ini didirikan pada tanggal 16 Desember tahun 2003, dan di mana PT Tridomain ini terdiri dari 3 anak perusahaan, yang terdiri dari PT Petronika, PT Eterindo Nusagraha, dan PT Eternal Buana Chemical Industry, di mana masing-masing anak perusahaan ini memiliki outcome yang berbeda-beda, yang antara lain adalah proyek pabrik farmasi kimia dan industri manufaktur, dan juga memproduksi bahan baku plastik. Selanjutnya, mengenai informasi kredit, PT Tridomain ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah MTN1 dengan pokok pinjaman sebesar 20 juta US dollar dengan jatuh tempo pada tanggal 18 Mei tahun 2021. Lalu yang kedua adalah MTN2 dengan besar kredit sebesar 410 miliar rupiah dengan jatuh tempo pada tanggal 27 April tahun 2021. Lalu jenis yang ketiga adalah MTN3 dengan pokok pinjaman sebesar 250 miliar rupiah dengan jatuh tempo pada tanggal 4 Juli tahun 2021. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis kredit. Jenis kredit PT Tridomain ini adalah kredit investasi dengan jangka waktu menengah selama 3 tahun. Kredit investasi ini menggunakan MTN atau medium term note, di mana medium term note ini adalah surat utang berjangka menengah hingga panjang yang ditawarkan oleh dealer atau arranger atau dealer dari perusahaan kepada investor. Dan nantinya pemegang MTN ini disebut juga dengan MTN Holding. Manfaat dari medium term note ini ialah perusahaan mampu mendapatkan permodalan secara periodik terus-menerus tanpa melakukan perjanjian jangka panjang. Selanjutnya adalah struktur kredit MTN atau medium term note ini yang menjadi bagian dari cash loan dan juga kredit investasi memiliki pola pembayaran tiap 3 bulan dalam bentuk cash kepada MTN Holding. Lalu besar rate pada MTN1 dengan rate sebesar 9% per annual, sedangkan MTN2 dan 3 sebesar 10,5% per annual. MTN ini digunakan perusahaan untuk pengembangan bisnis untuk ekspansi dan juga diferensiasi produk. Selanjutnya adalah exposure credit yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah MTN1 dengan besar kredit per Desember tahun 2017 sebesar 20 juta US dollar. Lalu yang kedua adalah MTN2 dengan besar saldo per 31 Desember tahun 2018 sebesar 26.860.131 US dollar. Lalu yang ketiga adalah MTN3 sebesar kredit 250 miliar yang diterbitkan pada 4 Juli tahun 2021. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa sih latar belakang dari kasus PT Tridomain ini. Kita akan merangkum menjadi 3 fokus latar belakang besar yang melatar belakangi kasus PT Tridomain mengalami kegagalan kredit. Yang pertama adalah penurunan penjualan. Lalu yang kedua adalah penundaan pembayaran oleh pihak berelasi. Lalu yang ketiga adalah ketidakmampuan resiliensi korporasi di tengah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Faktor yang pertama adalah penurunan penjualan, di mana penurunan penjualan ini tercatat dari periode awal perusahaan TDPM ini mulai
mulai melakukan pembiayaan investasi jangka panjang melalui MTN, yakni tahun 2017, di mana penjualan mencapai angka 159.426.675 US dollar, yang meningkat di tahun 2018 sebesar 267.740.50 US dollar. Tentu disertai dengan peningkatan total biaya-biaya dari tahun 2017. Pada tahun 2019, penjualan mulai mengalami penurunan pada jumlah penjualan 152.413.304 US dollar. Kemudian penurunan terjadi kembali di tahun 2020 yang dimana mulai terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia, yakni menurun menjadi sejumlah 110.698.599 US dollar. Dalam kondisi penjualan yang semakin menurun, secara berturut-turut ini akan menjadi kesulitan bagi perusahaan memenuhi pembayaran kembali pembiayaan jangka panjangnya dalam medium term note tersebut. Faktor yang kedua adalah penundaan pembayaran oleh pihak berelasi. Penundaan pembayaran ini sebenarnya oleh siapa sih? Pihak berelasi yang memiliki hubungan dagang atau bisnis dengan PT Tridomain meningkat sehingga ditandai dengan angka piutang usaha pihak berelasi meningkat pada tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020. Pada data piutang usaha pihak berelasi tahun 2018, tercetak sejumlah 162.612 US dollar. Dari tahun 2018 menuju tahun 2019 meningkat menjadi 1.425.749 US dollar. Lantas, pada tahun 2020, pada semester 1 Juni tahun 2020, besar piutang usaha berelasi naik kembali mencapai angka 1.858.863 US dollar. Hal ini menjadi indikator yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana besar kepemilikan piutang perusahaan terhadap korporasi yang melakukan pembelian produk milik PT Tridomain. Hal ini tentu akan menunda bertambahnya penghasilan bagi PT Tridomain karena adanya penundaan pembayaran oleh pihak berelasi tersebut. Faktor selanjutnya adalah ketidakmampuan resiliensi korporasi di tengah pandemi COVID-19. Akibat terjadinya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia, tepatnya pada tahun 2020, mengakibatkan perusahaan di Indonesia mengalami kesulitan dalam menghadapi dan melakukan adaptasi terhadap perubahan regulasi dan kekhawatiran serta ancaman dari berbagai aspek kehidupan diakibatkan efek negatif atas isu kesehatan yang terjadi. Hal ini menyebabkan sulit diadaptasi dan disesuaikannya oleh PT Tridomain, di mana menyesuaikan operasional dan protokol kesehatan. Ketidaksiapan ini meliputi dalam sistem bagaimana menghindari kerumunan, mentransisikan tenaga kerja dalam kondisi tetap jauh dari penularan, dan menyeimbangkan kondisi penerimaan perusahaan yang menurun akibat pembatasan mobilitas dan pengeluaran tetap seperti gaji karyawan yang akan tetap harus dibayar dan memangkas tenaga kerja yang diperlukan untuk mengurangi beban perusahaan. Selanjutnya, indikator kesulitan membayar utang oleh PT Tridomain ini diukur oleh rasio yang dinamakan DAR atau Debt to Asset Ratio, di mana kita bisa lihat dari grafik dengan lingkaran merah sebesar rasio tahun 2018 dan tahun 2019 serta tahun 2020 memiliki angka yang cukup stabil di sekitar 0,5, di mana pengukuran rasio DAR ini di tahun peluncuran MTN oleh PT Tridomain sebagai salah satu indikator yang membantu mengamati bagaimana kemampuan PT Tridomain membayar utangnya melalui perhitungan total hutang yang dimiliki terhadap total aset yang dimiliki. Berdasarkan data keuangan PT Tridomain pada periode laporan keuangan tahun 2017 hingga tahun 2020 yang menunjukkan besar DAR yang cukup mencapai batas aman, yakni 50%. Dengan demikian, kondisi aset PT Tridomain guna memenuhi liabilitasnya cukup mengkhawatirkan, apalagi ditambah dengan faktor pendukung kegagalan bagi PT Tridomain untuk mengalami kesulitan membayar liabilitasnya seperti pada faktor pertama dan kedua. Faktor menarik lainnya yang menyebabkan kondisi
kondisi keuangan PT Tridomain tidak baik ialah manajemen yang buruk. Hal ini disebabkan oleh pengunduran diri para anggota direksi yang dilakukan tepat sebelum terjadi kasus kegagalan pembayaran MTN oleh PT Tridomain ini. Pengunduran diri oleh jajaran direksi ini belum diketahui latar belakangnya atas dasar apa. Pengunduran diri ini telah disetujui dalam rapat pemegang saham tepat pada tanggal 25 November tahun 2020 oleh jajaran direksi. Perubahan regulasi dalam keuangan perusahaan terutama dalam anggaran dasar disebabkan adanya pengunduran jajaran direksi yang tentu merubah sistem manajemen dalam perusahaan. Hal ini mengakibatkan dua hal besar dalam perusahaan. Yang pertama adalah sulitnya perusahaan menghadapi aturan baru dan pengelolaan keuangan yang baru. Lalu dampak yang kedua adalah perubahan pengelolaan aset pada MTN PT Tridomain yang tentu menjadi bagian dari aset dasar atau underlying aset. Nah, untuk selanjutnya, yuk kita bahas tentang detail kasus kegagalan kredit PT Tridomain Performance Material. Kegagalan kredit yang dialami oleh perusahaan didorong oleh penurunan kinerja yang terus terjadi pada periode akhir 2020 dan periode awal 2021 akibat meluasnya pandemi COVID-19. Menurut data laporan keuangan per tahun 2020 seperti pada gambar, perusahaan secara umum mengalami penurunan penjualan yang signifikan. Akibatnya, arus kas sangat terbatas dan laba bersih cenderung turun hingga di periode tahun lanjutan. Sejak dinyatakan wan prestasi, perusahaan telah mengajukan proposal restrukturisasi utang sebanyak 6 kali kepada PT Mandiri Manajemen Investasi. Namun, seluruh skema yang ditawarkan dalam proposal tersebut cenderung tidak memuaskan dan dinilai masih merugikan investor. MMI menilai bahwa TDPM dirasa masih mampu memberikan penawaran penyelesaian yang lebih baik. Hal tersebut didasarkan pada pemberitaan dari sejumlah media yang menyatakan bahwa perusahaan masih dalam kondisi baik, operasional masih berjalan normal, dan tidak ada pengutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Oleh karena itu, dengan ketidakpuasan yang dirasakan, MMI mengambil keputusan untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap TDPM agar penyelesaian tidak merugikan investor dan memberikan kepastian hukum. Permohonan PKPU terhadap perusahaan sempat diajukan sebanyak 2 kali, dengan hasil ditolak pada permohonan pertama oleh PT Bara Mera Wisesa dan PT Mandiri Manajemen Investasi, dan diterima pada permohonan kedua oleh PT Bara Mera Wisesa. Hasilnya, pada 21 Desember 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa PT Tridomain Performance Material dalam keadaan penundaan kewajiban utang sementara atau PKPUS selama 45 hari. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penetapan PKPU memberikan dampak yang besar loh bagi perusahaan. Apa aja sih kira-kira? Yuk simak informasi berikut ini. Pertama, Pevindo menurunkan peringkat surat utang untuk obligasi 1 tahun 2018 dan obligasi 2 tahun 2019 yang sebelumnya ID A- menjadi ID CCC per 1 Juni 2021 dengan nilai emisi hingga 500 miliar rupiah. Penurunan peringkat tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sangat rentan kembali untuk mengalami gagal bayar di instrumen lain. Kedua, Bursa Efek menghentikan sementara perdagangan efek baik obligasi atau saham perusahaan TDPM, TDPM 01, dan TDPM 02 di seluruh pasar per 27 April 2021. Nah, dari tekanan tersebut, perusahaan memutuskan menggunakan pinjaman talangan atau bridging loan sebagai dana pelunasan MTN seri 2.
Pinjaman talangan tersebut didapatkan dari penerbitan obligasi berkelanjutan tahap 1 tahun 2021 dengan target jumlah pokok sebesar 435 miliar rupiah dan sukuk mudharabah berkelanjutan tahap 1 tahun 2021 dengan target maksimal 665 miliar rupiah. Kegagalan pembayaran kredit perusahaan atas MTN seri 1 dan MTN seri 2 terjadi akibat beberapa faktor loh. Pertama, TDPM yang bergerak pada sektor hilir industri kimia dengan segmen bisnis resin, plastik, dan akrilik mendapatkan permintaan yang cenderung rendah di masa pandemi, sehingga penjualan akan bahan tersebut cenderung lambat dan berimbas pada penurunan omset perusahaan. Oh iya nih, walaupun sedang di masa krisis, perusahaan tetap mengambil resiko untuk tidak melakukan PHK karyawan loh, yang menurut kami sebenarnya menjadi beban perusahaan, di mana dengan hasil produksi yang kemungkinan turun dan ditambah sulitnya mendapatkan dana, perusahaan harus tetap membayar penuh gaji karyawannya. Lalu dari analisis yang dilakukan, ditemukan kejanggalan dalam laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan kuartal 3 tahun 2020, nilai pembelian mesin sangatlah tidak wajar, yaitu sebesar 60 juta US dollar atau sekitar 800 miliar. Nilai tersebut terus meningkat menjadi sebesar 1 triliun pada periode selanjutnya, yaitu kuartal 4 tahun 2020. Berdasarkan pendapat pribadi, hal tersebut sangatlah janggal dan perlu diperiksa atau diaudit. Sebab dari data tercatat menimbulkan pertanyaan besar, mengapa perusahaan membeli mesin baru ketika pandemi, padahal di saat itu perusahaan juga diharuskan membayar utang yang akan jatuh tempo. Asumsi lain yang menjadi penyebab gagal bayarnya perusahaan adalah sifat pelunasan yang cenderung tutup lubang gali lubang atau berhutang untuk membayar utang yang lain. Salah satu yang dapat dijadikan contoh adalah penerbitan obligasi berkelanjutan tahap 1 tahun 2021 yang prospektusnya menyatakan bahwa dana yang didapatkan akan digunakan sebagai pinjaman talangan atas MTN seri 2 tahun 2018. Lalu bagian terakhir dalam video kali ini membahas mengenai pihak-pihak yang terdampak atas kegagalan kredit PT Tridomen yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pihak internal yang terdiri dari manajemen dan tenaga kerja, lalu pihak eksternal yang terdiri dari bondholder atau MTN holder, financial advisor, dan agen penjual reksadana. Dari pihak manajemen, mereka mendapatkan kerugian di mana mereka akan melakukan tindakan kuratif setelah penetapan PKPU pada PT Tridomen selama 45 hari yang menyebabkan PT Tridomen akan sulit mendapatkan pinjaman jangka panjang atau pinjaman investasi. Hal ini menjadi beban bagi manajemen untuk mengupayakan permodalan perusahaan yang hanya mengandalkan pinjaman jangka pendeknya yang berasal dari pinjaman modal kerja dan mempertahankan berdirinya perusahaan yang di samping itu juga mengalami kesulitan dalam keuangan. Lalu dari sisi tenaga kerja, berdampak bagi pendapatan masing-masing tenaga kerja guna memperkecil biaya perusahaan, di mana mengurangi kesejahteraan tenaga kerja yang di samping itu juga harus lebih produktif guna meningkatkan penjualan agar mampu membayar kewajiban yang telah mengalami gagal bayar. Sedangkan dari segi bondholder merugi dalam pokok pinjaman, tentu pendapatan mereka dalam investasi tersebut berupa bunga yang dikenakan kepada PT Tridomen ini tidak dibayarkan sehingga pembayaran kupon kepada bondholder juga tertunda. Lalu dampak oleh financial advisor menjadi salah satu pihak yang juga akan disalahkan dalam kasus ini. Tuntutan bagi financial advisor ini untuk mengkondisikan kembali kondisi keuangan PT Tridomen yang diambang kesulitan. Lalu pihak yang terakhir yang terdampak atas kegagalan kredit PT Tridomen ini adalah agen penjual reksadana, di mana salah satu target utama yang akan diserang oleh para bondholder karena dianggap patut bertanggung jawab atas penjualan sekuritas yang mereka berikan. Wah,
kita di akhir section. Yang kali ini kita akan membahas simpulan dari kasus kegagalan kredit PT Tridomain. Yang pertama, bagi bank. Akibat gagal bayarnya surat utang oleh perusahaan, bank akan secara otomatis memberikan catatan khusus dan mulai berhati-hati untuk mempersiapkan segala alternatif solusi atas resiko atau kerugian yang mungkin terjadi. Kreditur atau bank sebagai pemberi pinjaman dana dalam kondisi seperti ini biasanya mulai memastikan perikatan jaminan yang diberikan debitur ketika menerima fasilitas kredit untuk meminimalisir resiko. Namun, proses tersebut tertahan atau tidak dapat dilakukan oleh bank. Sebab selama proses PKPU, majelis hakim tidak memperkenankan kreditur untuk melakukan survei terhadap seluruh aset yang dimiliki perusahaan dan tidak dapat meminta laporan keuangan ataupun mengecek jaminan yang diajukan perusahaan. Oleh karena batasan tersebut, bank dapat mengantisipasinya dengan cara lain, baik mengawasi secara lebih ketat operasional produksi, memberikan peringatan tegas perusahaan, atau memberikan pelonggaran waktu bagi TDPM untuk melunasi kewajibannya. Yang kedua, bagi Bursa Efek Indonesia. BEI disarankan untuk terus melaksanakan keputusan yang dibuat pada 27 April 2021, yaitu untuk menghentikan sementara perdagangan saham perusahaan sebagai upaya melindungi pelaku pasar saham atau investor. Selain itu, diharapkan secara periodik dapat mengadakan rapat dengar pendapat dengan TDPM guna memastikan bahwa publik mendapatkan keterbukaan informasi yang jelas atas kondisi perusahaan dan perkembangan permasalahan kredit yang terjadi. Hal tersebut dilakukan sesuai peran bursa, yaitu menyediakan disclosure yang optimal untuk pengambilan keputusan investasi investor. Oh iya nih, kira-kira catatan khusus apa ya yang diberikan BEI kepada TDPM? Per 7 September 2021, Bursa Efek Indonesia mengeluarkan notasi khusus MLYE kepada perusahaan. Notasi M menunjukkan perusahaan dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Notasi L menunjukkan bahwa perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan. Notasi Y menunjukkan bahwa perusahaan tercatat belum menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST sampai 6 bulan setelah tahun buku terakhir. Dan notasi X menunjukkan bahwa efek perusahaan bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus. Apabila dihubungkan dengan perekonomian Indonesia, kira-kira akan memberikan dampak apa ya? Berdasarkan data Kementerian Perindustrian per Mei tahun 2020, nilai ekspor bahan kimia dan barang dari bahan kimia berada di posisi 3 teratas dengan nilai 929,53 juta US dollar. Sedangkan nilai impor bahan kimia dan barang dari bahan kimia berada di peringkat 1 per Mei tahun 2020, yaitu sebesar 1,12 miliar US dollar. Terganggunya proses produksi pada perusahaan membuat nilai ekspor industri semakin rendah dan nilai impor semakin naik. Nah, jadi itu tadi video penjelasan kasus kegagalan kredit PT Tridomain Performance Material. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Kami, Agustina dan Putri Kamelia, pamit undur diri dan sampai bertemu di video selanjutnya.